Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Todo ya. Insya Allah di kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan kurikulum paradigma baru ya, yang akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap tentunya. Dan akan diberlakukan melalui program sekolah penggerak, dan emang pada akhirnya itu akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada tentunya di Indonesia ya. Baik, kita langsung saja ya rekan-rekan, bagaimana kurikulum paradigma baru itu sendiri atau yang disebut dengan kurikulum prototipe. Nah, di sini saya akan informasikan bagaimana strategi implementasi kurikulum prototipe sebagai pandangan kurikulum paradigma baru gitu ya. Langsung saja ya rekan-rekan. Sebelum lebih jauh mengenal kurikulum prototipe ya, di sini ada beberapa kebijakan yang perlu rekan-rekan ketahui juga. Yang pertama, bahwa kurikulum prototipe adalah bagian dari upaya sistematik untuk mengatasi krisis belajar, yaitu rendahnya kompetensi dasar dan ketimpangan yang sangat tinggi gitu ya. Dan yang kedua, tentunya kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Dan kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, rekan-rekan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kurikulum yang dipakai sebelum pandemi itu adalah kurikulum 2013, dan mungkin sampai saat ini juga masih melakukan apa yang dipakai adalah kurikulum 2013, dan di sana bisa kita lihat bahwa pra pandemi itu kurikulum 2013, kemudian di pandemi pada tahun 2020 sampai 2022 itu adalah kurikulum 2017, kurikulum darurat ya, ditambah dengan kurikulum darurat yaitu kurikulum yang disederhanakan. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 itu adalah kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di satuan pendidikan dan SMK ya. Nah, kemudian di tahun 2022 sampai 2024 di sana bisa kita lihat bahwa itu kurikulum yang akan dipakai itu adalah kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, kemudian kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan, dan tentunya di tahun 2024 itu penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Artinya bahwa apakah kurikulum prototipe ini atau kurikulum paradigma baru ini akan diterapkan di tahun 2024 atau emang masih tetap di kurikulum 2013. Dan tentunya rekan-rekan ini harus rekan-rekan ketahui juga bahwa di Februari nanti ya, di bulan depan itu kurikulum prototipe akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari tahun 2022 ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan, bahwa kita harus mengenal kurikulum prototipe dulu ya sebelum kita melaksanakan apa yang namanya kurikulum prototipe itu sendiri. Nah, kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dan mengembangkan karakter pada diri peserta didik ya. Jadi ini tentunya di kurikulum prototipe itu kayaknya ya, itu proyek adalah salah satu syarat untuk di pembelajaran pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum prototipe itu sendiri. Selanjutnya rekan-rekan, bahwa dalam mengenal kurikulum prototipe itu, yang pertama, kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum darurat gitu ya.
Yang kedua, orientasi holistik ya. Orientasi holistik atau cara pandang ya. Cara pandang kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis. Kemudian kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dan yang ketiga, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu ya, atau isi, tetapi cenderung pada kompetensi atau kemampuan ya. Dan yang keempat, kontekstualisasi dan personalisasi, di mana kurikulum dirancang sesuai konteks, yaitu budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Selanjutnya, karakteristik kurikulum prototipe itu yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, di mana iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid ya, teach at right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dalam muatan lokal. Selanjutnya, rekan-rekan, di sini ada yang harus ditekankan bahwa di dalam kurikulum prototipe itu ada 7 tema utama pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum prototipe tentunya ya. Yang pertama yaitu tema 1. Tema 1 itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Tema 2 itu berkarya, berekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Tema keempat itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan selanjutnya, tema kelima itu kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh itu adalah suara demokrasi tentunya ya. Nah, itu 7 tema utama pembelajaran yang berbasis proyek pada kurikulum prototipe. Selanjutnya, ada berikut hal-hal yang dapat dilakukan sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam kurikulum prototipe. Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam kurikulum prototipe, yaitu 1. Struktur kurikulum ya. Dengan profil pelajar Pancasila yang akan menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian, atau struktur kurikulum berupa capaian pembelajaran atau CP dan asesmen pembelajaran, yaitu AP. Nah, jadi di dalam kurikulum prototipe itu KI dan KD itu diganti sebetulnya dengan CP atau capaian pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran ada fasenya, mulai dari fase A hingga fase F. Fase A umumnya kelas 1 sampai 2 SD. Fase B umumnya kelas 3 sampai 4 SD. Fase C umumnya kelas 5 dan 6 SD. Untuk fase D umumnya kelas 7 sampai 9, dan fase E umumnya adalah kelas 10, dan fase F umumnya adalah kelas 11 dan 12. Nah, istilah KI dan KD pada kurikulum ini diganti menjadi capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CP ya, yang merupakan rangkaian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi satu kesatuan dalam proses untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi peserta didik. Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembelajaran tematik. Nah, istilah tematik itu sering didengar di pembelajaran sekolah dasar tentunya ya. Yang mana di sini ada model pembelajaran tematik yang mana
menghubungkan antara satu materi pelajaran dengan materi yang lain. Di mana pada kurikulum sebelumnya pembelajaran tematik hanya terbatas bagi kelas 4, 5, dan 6 SD saja. Namun pada kurikulum ini, pembelajaran tematik dapat diterapkan pada jenjang SMP dan SMA, dan pada jenjang SD dapat dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Itu yang ketiga, yaitu pembelajaran tematik. Yang selanjutnya, ya, yang keempat adalah jumlah jam pelajaran. Nah, jumlah jam pelajaran ini juga berubah, ya. Pada kurikulum ini, jumlah jam pembelajaran ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi pada kurikulum ini jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki fleksibilitas. Nah, kita lihat di sini rekan-rekan bagaimana apa gambaran tentang jam pelajaran itu sendiri. Nah, di sini misalnya untuk alokasi waktu mata pelajaran di SMP yang mana asumsi untuk 1 tahun itu adalah 36 minggu untuk kelas 7 sampai kelas 8. Dimana kita bisa lihat di sana misalnya untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti per tahun itu adalah 108. Ya, di kurikulum di K13, di kurikulum 13 per tahun, dan per minggu itu adalah 3 jam pelajaran. Nah, di program sekolah penggerak di sini alokasi per tahun itu adalah 72. Ya, 72 yang mana di sana ada tanda kurung 2. 2 artinya itu adalah meminimalisir perubahan dari K13. Jadi tidak dari 108 itu menjadi 72. Alokasi proyek per tahun itu adalah 36. Dan total per tahun itu adalah 108. Jadi di sini rekan-rekan bisa kita lihat bahwa untuk K13 itu jam pelajarannya totalnya adalah 108 untuk mapel, PAI dan budi pekerti, ya. Dan di sana tidak terbagi menjadi 2, ya. Yang mana untuk program sekolah penggerak dan di kurikulum prototipe itu 72 ditambah dengan alokasi proyek per tahun. Karena di sini tadi bahwa kurikulum prototipe itu berbasis project gitu ya. Jadi di sana ada jam khusus untuk project. Sehingga kalau ditambahkan 72 ditambah 36 itu adalah 108 ya. Next. Nah, itu untuk kelas 78. Untuk kelas 9 ya, untuk kelas 9 itu lebih sederhana ya, lebih sederhana yang asalnya misalkan saja di sana PAI itu adalah per tahun 108 dengan jumlah jam pelajaran per minggunya itu adalah 3 jam pelajaran, dan itu akan disederhanakan menjadi 64 ya, 64 jam pelajaran, dan untuk proyeknya itu adalah 32, dan kalau dijumlahkan itu menjadi 96 JP per tahun gitu ya. Jadi tidak sama seperti kelas 7 dan 8, tetapi untuk kelas 3 itu ada pengurangan sebesar berapa ya? 12 kalau biasa. 12 ya, berarti ada 12 jam pelajaran yang hilang di kelas 9. Oke. Selanjutnya rekan-rekan, yang ke-5 itu adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, tentunya pembelajaran kolaboratif ini penerapannya pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari oleh peserta didik dari berbagai disiplin ilmu pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi adanya pembelajaran kolaboratif ini tentunya bisa dihubungkan dengan materi-materi yang lain atau mata pelajaran yang lain, sehingga di sini antara satu mapel dengan mapel yang lain itu saling berhubungan, sehingga disebut dengan kolaboratif dan terintegrasi tentunya gitu ya. Dan selanjutnya rekan-rekan, nah di sini kita bisa lihat sistem pembelajaran yaitu memiliki 3 model gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat satuan pendidikan dapat menentukan model struktur kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan tujuan masing-masing satuan pendidikan.
Nah, modelnya itu di sini ada sistem blok, ada sistem kolaborasi, dan ada sistem reguler. Kita bisa lihat di sana ya untuk sistem pembelajaran yang akan dilakukan. Dan model ini tidak harus dipilih salah satu, akan tetapi bisa juga dikombinasikan, misalnya dengan menggunakan sistem terintegrasi, menggunakan misalnya dengan menggunakan sistem integrasi dan blocking secara bersamaan atau mengkombinasikan ketiga model tersebut, yaitu sistem blok, sistem kolaborasi, dan sistem reguler. Selanjutnya, yang keenam itu ada mata pelajaran TIK. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu di K13 perlu rekan-rekan ketahui bahwa TIK itu adalah mapel tambahan, bukan mapel wajib tambahan. Artinya kalau di K13, kalau memang dirasa perlu TIK itu akan diberlakukan di sekolah masing-masing, tetapi kalau misalkan tidak perlu maka TIK itu tidak ada ya. Itu karena di K13 itu sebagai mapel tambahan. Nah, untuk di kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru, bahwa pada kurikulum prototipe mata pelajaran TIK akan diajarkan kembali ya informatika, dan akan diajarkan dimulai dari jenjang SMP. Artinya di sini untuk mata pelajaran TIK ini akan menjadi mapel yang wajib, di mana sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika dapat diajarkan oleh guru umum. Di samping itu, Kemendikbudristek telah menyiapkan buku atau modul sebagai pedoman guru dan siswa dalam pembelajaran informatika yang sangat mudah untuk dipahami. Ya, kita tunggu saja nanti ya modul-modul untuk TIK-nya, apa yang akan diajarkan di sekolah-sekolah terkait dengan mata pelajaran TIK yang untuk kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru itu menjadi mata pelajaran yang wajib. Yang selanjutnya, rekan-rekan, itu yang ketujuh atau mungkin ini yang terakhir, mata pelajaran IPAS. Ya, IPAS itu singkatan dari IPA dan IPS. Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. Nah, di sini pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini terdapat mata pelajaran IPA dan IPS yang mungkin itu berdiri sendiri, pada kurikulum ini akan mengajarkan secara bersamaan melalui IPAS. Sedangkan di SMA yang sebelumnya terdapat penjurusan IPA, IPS, dan bahasa, pada kurikulum ini akan ada sedikit perubahan, di mana pada kelas 10 siswa hanya menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Dan ya tentunya ini kembali lagi ke zaman tahun 96-97 kalau nggak salah ya, bahwa di kelas 10 itu tidak diajarkan tidak langsung ke penjurusan, tetapi di kelas 12 atau kelas 2 SMA itu baru penjurusan. Nah, ini di kurikulum prototipe itu akan dikembalikan seperti itu. Kemudian di kelas 11 dan 12 siswa mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokalis sesuai minat dan bakat peserta didik. Nah, jadi di sana kayaknya tidak semua mata pelajaran untuk SMA, tetapi di sana ada pilihan-pilihan mata pelajaran yang mungkin mereka minati. Nah, itu rekan-rekan yang mungkin bisa saya sampaikan terkait informasi yang berkaitan dengan kurikulum paradigma baru atau sering disebut sekarang yang familiar itu adalah kurikulum prototipe. Oke, untuk selanjutnya rekan-rekan bisa lihat ya atau bisa kunjungi di website masterdai.com ya untuk lebih jelas informasi-informasi terkait dengan kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma baru. Itulah yang bisa saya sampaikan, paparan singkat ya
untuk mengenal sedikit lebih jauh terkait dengan kurikulum baru atau kurikulum prototipe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.